Mari menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Risma di Prismatik, beragam warna, beragam perspektif. Halo semua teman-teman yang ada di rumah. Di episode kali ini kita kedatangan narasumber spesial nih, yang bisa dibilang Ustadz Gaul lah ya. Karena umurnya masih muda dan juga vibes-nya yang menyenangkan dan juga seru nih. Nah, kali ini kita akan ngobrol santai bareng Kak Ustadz Muhammad Matori nih, tentang rasanya jadi pembicara muda di era sekarang, mulai dari tantangannya pengen pesan ke Gen Z, tekanan di sosial media, sampai gimana caranya biar sebuah obrolan bisa benar-benar nyampe dan juga didengar. Pas banget dengan tema kita kali ini, yaitu belajar mendengar, belajar didengar. Karena kadang yang paling dibutuhkan itu bukan nasihat panjang, tapi rasa ingin dipahami. Relate nggak? Nah, tapi sebelum kita ngobrol mengenai itu, kita nonton dulu video profilnya. Boleh di play, Goy. Nah, kita udah nonton video profilnya, keren banget ya dengan semua kegiatannya si Ustadz muda ini. Nah, sekarang kita udah bersama di sini dengan Ustadz Muhammad Matori. Halo Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, boleh perkenalkan diri nih sama teman-teman di rumah. Ya, baik. Perkenalkan, saya Muhammad Matori, biasa dipanggil Ustadz Matori. Tapi karena kita lagi ngobrol santai, panggilannya Kak aja. Kak Matori, Kak Ustadz boleh juga. Oke. Aku pilih Kak Ustadz boleh ya? Boleh. Oke, jadi kita panggil hari ini Kak Ustadz. Kak Ustadz. Karena biasanya di hari Jumat itu Pak Ustadz ya. Jadi kali ini kita panggil Kak Ustadz ya. Oke. Jadi kita langsung aja nih. Kalau boleh cerita awal mula Kak Ustadz Matori mulai sering bicara di depan banyak orang itu dari mana kalau boleh tahu ya? Ya. Sebenarnya kalau mau cerita, saya ini termasuk orang yang introvert dulu. Waktu sekolah saya ingat, saya ini kalau masalah urusan maju ke depan paling takut. Jadi kalau ada kegiatan yang siapa yang mau maju ke depan, saya paling dak-dakan, gugup, jangan sampai saya yang maju ke depan. Lalu kenapa saya tiba-tiba kayak bertransformasi, berani ngomong ke depan? Ya itu berawal dari bangku kuliah. Memang kuliah itu membuka cara kita berpikir. Yang dulunya kita itu tertutup, ketika kita kuliah melihat teman-teman, melihat orang-orang hebat, melihat suasana lingkungan orang-orang yang menunjukkan skillnya masing-masing, kita pun juga terpacu. Jadi saya beranggapan ternyata kuliah itu ya penting. Jadi itulah awal saya mulai berani tampil di depan, karena ketika kuliah itu banyak ikut organisasi, ikut kegiatan yang mau tidak mau kita harus menunjukkan, harus berani tampil di depan. Ketika tampil di depan, dilihat orang, ngobrol, diberikan aplaus, banyak relasi, di situ timbul rasa semangat. Wes, keren juga ya kayak gini ya, keren juga nih ngobrol di depan, memberikan informasi ya, memberikan inspirasi, memberikan ilmu. Yang paling utama itu ilmunya kita yang kita sampaikan semakin berkembang, semakin ingat, dan orang lain pun ikut menambah inspirasi bagi dia. Nah, jadi dari situ yang membuat saya itu mulai berbicara di depan dari bangku kuliah sampai dengan sekarang ini. Berarti turning point-nya tadi itu semenjak kuliah ya. Betul ya. Tapi mungkin buat teman-teman di rumah yang dari sekarang udah mau mulai belajar belajar di depan, ngomong di depan umum, bisa mulai dari sekarang ya Ustadz. Ikut ekstrakurikuler apapun di sekolah betul. Bisa dimulai dari sekarang. Kalau saya boleh saran, jangan nunggu kuliah,
waktu sekolah pun itu lebih bagus kita mengasah skill, karena memang manfaat berbicara itu di depan ya, yang di dalam forum, di dalam tempat yang resmi berbicara tentang keilmuan itu banyak manfaatnya dan nambah relasi bagi kita, nambah teman. Jadi kalau waktu sekolah ikut tuh banyak itu ekskul pramuka, PMR, ekskul yang jurnalistik, banyak. Jadi ikuti, jangan introvert, jangan memojokkan diri. Itu kita rugi sekali nanti. Jangan sampai kita terlambat. Saya ini termasuk terlambat sih sebenarnya. Sama saya juga Ustadz, saya baru lebih sering ngobrol sama orang tuh malah waktu udah kerja. Iya, dulu waktu kuliah tuh saya kupu-kupu. Kuliah pulang. Jadi saya juga sekarang tuh nyesel banget kenapa dulu waktu masih kuliah kok nggak ikut kegiatan. Nah, itu juga buat teman-teman di rumah ya, ekstrakurikuler apapun ya ikutin aja. Yang penting sering berinteraksi dengan orang lain biar mengembangkan skill berbicara. Dan waktu pertama kali Kak Ustadz mengisi kajian atau jadi pembicara, apa yang paling diingat sampai sekarang nih? Momen-momen yang di awal mulai jadi speaker lah bisa dibilang. Iya. Kalau nanya soal kapan pertama, saya agak lupa udah kapan itu mulai. Saking banyaknya ya? Iya, bisa jadi saking banyaknya. Cuma itu dimulai ya dari bangku kuliah. Saya itu pertama itu diundang, namanya itu di kampus itu HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Tahu ya? Iya. Jadi di situ dia ada kegiatan seperti kegiatan dakwah, kakak kelas inspiratif gitu-gitu, memberikan motivasi ke adik kelas. Saya diundang. Ya di situ saya ceramah tentang agama, tentang motivasi, tentang pengalaman hidup, meskipun nggak lama hidup tapi minimal sudah ada pengalaman yang boleh kita sampaikan ke teman-teman. Nah dari situ namanya kuliah ya, ketika di hadapan adik kelas misalkan banyak orang, apalagi ada dosen, menunjukkan skill di depan seperti itu tuh menambah motivasi kita untuk lebih giat lagi belajar, lebih giat lagi mengambil ilmu agar bisa disampaikan ke halayak umum. Jadi kalau ditanya apa kesan-kesannya, yaitu menambah semangat kita agar lebih giat lagi belajar, giat lagi mencari ilmu, agar kita itu mudah menyampaikan di depan seperti itu. Tapi kenapa tapi kenapa Kak Ustadz kebiasaan ya? Iya. Tapi kenapa Kak Ustadz mengambil ranah pembicaraan mengenai kajian Islam gitu? Iya. Apakah di luar itu Ustadz juga ngambil atau menguasai? Ya ini saya sedikit cerita ya. Dulu saya ini termasuk kuliah yang sekolah bukan basic pesantren, bukan. Saya sekolah umum, SMA umum. Setelah lulus mau masuk kuliah itu pertama ya ngambil jurusannya teknik sipil. Kaget nggak? Niatnya mau teknik sipil karena saya dulu jurusan IPA. Mau teknik sipil, mau masuk teknik sipil, qadarullah ternyata nggak lulus. Akhirnya diarahkan sama orang tua, coba masuk aja di namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Oke, daftar di situ. Lulus. Awalnya ya biasa-biasa aja masuk. Lama-kelamaan itu tadi lingkungan itu mempengaruhi psikologi kita. Mau jadi apa, nanti seperti apa, ya lingkungan kita sebenarnya berperan besar. Jadi saya di lingkungan IAIN itu ya ditemani dengan teman-teman yang agamis, baca Quran, ikut kajian, ceramah, melihat ulama-ulama. Jadi di hati itu menggebu-gebu, saya juga pengen deh mau jadi seperti itu. Pembicara, dunia dapat, akhirat pun dapat juga. Minimal ilmu itu bermanfaat bagi kita dan bermanfaat juga di akhirat kita. Jadi saya berpikir, ini termasuk alam yang membawa saya ke sini. Memang takdir lah bahasanya ya, takdir membawa saya ke arah sini. Jadi itu yang membawa saya masuk ke pembicara di bidang keagamaan, atau bisa dibilang ustadz gitu.
saya nggak nyebut diri saya ustadz, teman-teman aja yang manggilnya ustadz, karena mungkin setiap saya nongkrong yang menengahi, misalkan ada ngomong ngalor kidul, ngomong nggak tentu arah, ngomongin orang, ya saya datang memberikan pendinginan, jangan ngomongin orang, nggak boleh. Jadi dari situ mungkin dipanggil ustadz kali. Berarti ustadz harus ada di mana aja nih. Oh. Iya. Jadi tiap ada orang gosip ustadz datang, nggak boleh kayak gitu. Iya. Dengar lagi nggak boleh kayak gitu. Betul. Berarti dari itu tadi melihat orang-orang berdakwah, Iya, jadi terbesitlah ya betul. dari dalam hati. Tapi Kak Ustadz senang nih berproses sampai sekarang menjadi pembicara kajian mengenai kajian Islam. Ya, saya sudah melihat diri saya sendiri kalau saya itu ngomong di depan orang, kegiatan seperti ini saya semangat. Berarti saya itu senang dengan dunia seperti ini. Ya. Tapi kalau di luar kajian Islam seperti misalnya pengetahuan lainnya atau public speaking gitu-gitu, menguasaikah untuk menjadi pemateri? Ya. Nah ini kuncinya. Saya ini suka melihat konten-konten pembicara. Jadi saya nggak belajar masuk kelas, tapi otodidak aja. Melihat pembicara-pembicara, saya lihat gayanya gimana, saya ikuti gitu. Jadi konsep-konsep ceramah saya, termasuk ceramah saya itu juga mohon maaf bukan real dari saya, tapi saya ada role model, ada yang saya tiru. Nah, gak mungkin saya sampaikan di sini, nanti takut dicari. Oh yang mana tuh? Oh ternyata ustadznya jiplak ya. Oh nggak apa-apa, kan role model ya, bukan menginspirasi, lebih ke terinspirasi ya. Ya gaya ngomong, role modelnya. Karena kita harus punya role model dalam hidup ini, harus punya role model agar kita itu kalau lagi down kita ada penyemangat. Seperti ini ya Ustadz ya. Ya. Berceramahnya di outdoor yang vibe-nya tuh menyenangkan gitu, biar nggak bosan gitu ya. Betul. Seperti yang di sini tuh di pinggir sungai gitu ya. Ya. Sama anak-anak muda, anak-anak kecil, anak-anak remaja lah. Ya. Itu yang saya konsepkan. Kan biasanya kalau dengar kata ustadz pasti bayangannya masjid, sarungan, kopiahan, tradisional, kolot gitu kan. Nah, saya coba ingin membuka gambaran kita tentang dunia kajian keislaman itu bukan tentang tradisional, tapi mau di mana saja bisa. Jadi saya coba arahkan dakwah saya itu ke milenial, Gen Z ya, lebih tepatnya Gen Z. Jadi di kafe, apalagi sekarang kan lagi hype-hype-nya nih. Kafe di mana-mana, kopi, tongkrongan. Nah, kita coba buat kajian ya di tongkrongan kopi, kafe-kafe dengan baju yang boleh bebas pantas, yang penting keren. Jadi keren-keren ngaji, betul. Keren-keren sholat. Kalau tanya apa hukumnya musik, saya boleh saja asalkan ngeband, asik ngeband, azan, sholat kan keren tuh. Anak band sholat, keren banget. Jadi dunia dapat, akhirat pun dapat juga. Balance ya. Jalannya work life balance. Iya. Dan orang juga jadi terinspirasi kan pasti. Betul. Apalagi role modelnya misalnya seorang itu tadi penyanyi anak band, terus ngelihat oh ternyata anak band rajin sholat juga, akhirnya keikut gitu ya. Betul. Kan outputnya juga baik ya Ustadz ya. Iya. Dan ini menurut Kak Ustadz, kemampuan berbicara Kak Ustadz ini tuh bakat atau sebenarnya sesuatu yang bisa dilatih? Sesuatu yang bisa dilatih. Ada yang bakat, ada yang dilatih. Kalau yang bakat tuh ya presenter tuh memang bakat itu, karena nggak bisa gaya ngomong presenter, MC itu memang bakat dia. Tapi bagi kita yang mungkin tidak punya skill sehebat dia, jangan dibilang nggak bisa asalkan kita mau belajar. Segala sesuatu itu kalau dipelajari insya Allah pasti bisa, asalkan ada kemauan. Dan saya pernah baca buku itu, seni berbicara itu ada seninya, itu pernah baca buku. Jadi katanya berbicara itu bukan tentang skill kehebatan dia menyampaikan intuisi bahasanya, tapi bagaimana apa yang dia bicarakan dengan gayanya itu bisa mudah dimengerti sampai ke halayak umum, dan makna yang ingin disampaikan tuh dapat. Itu udah bagus sebenarnya. Jadi
Jangan takut karena nggak bisa seperti dia, tapi coba kita ciptakan diri kita, jadikan diri kita ini apa adanya menyampaikan sesuatu. Ya, yang gampang ditangkap dan gampang dicerna gitu ya. Ya, betul. Kan soalnya komunikator yang baik itu adalah seseorang yang bisa menyampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami ya Mudah Ustadz dipahami, ya. Percuma kita ngomong kalau ngidur, kamu tahu apa? Nggak tahu. Iya. Percuma kita ngomong dengan bahasa yang tinggi sedangkan audiensnya tidak betul. mengerti itu ya Ustadz Ya, ya. Jadi itu juga yang perlu kita pelajari ya, Ya, mengenal betul. audiens Audiens, juga ya. ya. Nah, kan tadi kita berbicara kemampuan berbicara itu bakat atau enggak. Kayaknya Ustadz ini termasuk bakat tapi juga belajar dilatih ya. Belajar, Nah, ya. selain bakat berbicara, Ustadz juga ternyata punya bakat menulis. Nih keren banget nih, ada buku di samping kita, di tengah-tengah kita. Ini adalah karyanya Kak Ustadz. Ya. Judulnya Keteraturan Hidup dan Ala Filosofi Islami. Keren banget nih. Ini karya tahun berapa nih Kak Ustadz? Itu saya buat mulai ngetiknya tahun 2021, hampir setahun, terbitnya tahun 2022. Tahun 2022. Oke, sampai sekarang masih ada tersebar di Tersebar di Gramedia terdekat. Asik. Nah, ini boleh ceritain nggak awal mulanya kenapa kok kepikiran bikin buku? Ya. Kan kalau kita mau kajian, ngisi ceramah, pasti kita nyusun materi tuh. Nah, jadi dari materi-materi yang saya buat, saya kumpulkan jadi satu. Oh, kayaknya bagus nih dijadikan buku. Akhirnya saya coba edit, atur lagi ulang kata-katanya, tulisannya agar sesuai dengan apa yang saya pengen. Jadi saya tulis, lalu saya kirimkan ke pihak Gramedia. Dan alhamdulillah setelah 3 kali ditolak, jadi nggak harus langsung terima. Kirim sekali, tolak, revisi, kirim lagi, tolak, revisi, dan akhirnya setelah direvisi yang ketiga diterima, akhirnya jadilah ini buku Keteraturan Hidup ala Filosofi Islami. Ya, inti dari buku ini kita teratur, mau jadi apapun teratur selama kita itu berpegang pada filosofi Islam. Seperti itu. Soalnya J.K. Rowling aja bikin buku beratus-ratus kali ya ditolak ya, nggak masalah. Ya. Akhirnya boom, bukunya viral. Nah, ini bukunya tentang filosofi Islam. Berarti sinopsisnya itu tadi ya Ustadz ya? Ya, betul. Tujuan besar, tema besarnya. Ya. Selain itu apalagi nih bakat Ustadz nih selain buku nih keren banget nih. Ya. Banyak banget. Ini buku yang bakatnya ketiga Ustadz. sebenarnya. Yang kedua itu terbitan indie. Kalau pernah dengar, dalam dunia penerbitan itu ada dua, penerbit indie sama penerbit mayor. Penerbit indie itu penerbit yang kita ajukan ke satu penerbit yang dia itu hanya mencetak sesuai kebutuhan yang kita mau. Oh gitu. Ya, misalkan kita mau 10, dia yang terbitkan nanti. Tapi kalau mayor itu seluruh penerbit besar yang tokonya, perusahaannya di mana-mana di Indonesia, dan mereka langsung buat kontrak, kita terbitkan sekian, nanti disebarluaskan di seluruh Indonesia. Jadi yang indie itu cuma 2 saja. Nah, ini yang ketiga nih baru yang mayor. Oh gitu. Iya, Makanya ini Gramet. tersebar di semua Ya, Gramedia ya. Gramedia, betul. Untuk selanjutnya apa Kak Ustadz kepikiran untuk bikin buku lagi nih dalam waktu dekat? Ini lagi nyusun sih pelan-pelan. Widih, keren. Jadi sambil ngetik-ngetik. Karena nulis buku itu nggak bisa sekali jadi, sebulan jadi nggak. Dia butuh waktu. Kalau yang paling bagus itu bertahun-tahun. Jadi kalau ada buku bestseller yang 25 juta eksemplar itu nulisnya bukan setahun 2 tahun, itu separuh hidupnya dia, hampir 20 tahun. Jadi pengalaman hidupnya dia dijadikan satu sehingga cetak booming seperti itu. Nah, kalau cuma setahun 2 tahun ya nggak terlalu lama lah. Jadi masih kalau sekarang ini masih ngetik-ngetik, masih mengumpulkan inspirasi, masukan-masukan, ide-ide masih dicari. Makanya kegiatannya Ustadz nih banyak banget ya. Itu salah satunya untuk mungkin inspirasi untuk Inspirasi. menulis buku kan. Betul. Berarti akan terbit anak keempat ya bisa dibilang Ya, ya. keempat, ya. Soon as possible. Tunggu ya teman-teman di rumah Iya. akan keluar buku keempat. Nah ini kalau teman-teman di rumah penasaran mengenai bukunya bisa dibeli di Gramedia terdekat. Nah kita balik lagi nih bahas Kak Ustadz
sebagai speaker atau sebagai pembicara. Kapan Kak Ustadz Matori sadar bahwa cara menyampaikan pesan itu sama pentingnya dengan isi pesannya? Ya. Yang terpenting itu kesiapan, ya. Kalau kita sudah siap dengan materi dan menganggap ini penting untuk disampaikan, itu biasanya menambah kepedean kita, menambah semangat kita. Jadi mungkin ya karena ada jiwa di saya ini, oh ini kayaknya harus disampaikan nih. Nah, makanya penting sekali untuk kita punya skill berbicara agar poin yang ingin kita sampaikan itu tersampaikan kepada khalayak umum, seperti itu. Kalau tentang orang itu berubah atau tidak, nah itu urusan pribadi masing-masing. Tapi bagi kita pembicara, sebisa mungkin kita menyampaikan poin yang kita sampaikan itu dengan sebaik-baiknya. Ya dengan cara apa? Persiapannya harus matang ya. Itu juga menambah kepedean. Kenapa orang bisa gugup? Nggak siap. Ya bisa jadi. Kalau dia udah siap, insya Allah dia nggak bakal gugup. Jadi saya tuh harus siap. Jadi saya tuh agak jengkel juga kalau diundang tiba-tiba. Mungkin karena materi udah habis atau harus nyusun lagi, ya ini agak ribet. Tapi kalau disampaikan jauh-jauh hari, bukan nggak bisa aja. Cuma jauh lebih maksimal kalau sudah dipersiapkan jauh-jauh hari, seperti itu. Tapi kan jadi pengalaman ya, challenging ya diundang yang mepet-mepet itu ya Ustadz ya. Bagi yang punya jam terbang banyak, bagus. Dia tinggal satset. Tapi yang sedikit, dia bisa hao-hao nanti. Nanti kan lama-lama jam terbangnya tinggi ya. Tinggi, betul, dari ya. pengalaman yang tadi itu, laskol itu. Dan kan sekarang kan bisa kita kalau istilahnya mendengar ceramah itu kan kadang kalau ceramahnya terlalu panjang itu kan cepat bosan ya. Karena ngantuk gitu. Karena kan fokusnya hanya mendengar aja gitu ya. Apa menurut Kak Ustadz nih, apa yang membuat seorang akhirnya mau mendengar pembicara sampai selesai? Ya, ini tantangan ya. Saya kan punya teman seangkatan, punya teman pendakwah. Tapi nggak semua bisa diundang berulang-ulang kali di mana-mana. Ya, kalau ditanya apa penyebabnya, tentu cara penyampaiannya dan materinya. Nah, kadang kebanyakan pemateri itu menyampaikannya monoton. Bisa dicari di Google, ilmunya sudah tahu. Nah, tantangan kita bagaimana kita buat ilmu itu yang belum tentu didapat di Google, belum tentu didapat di mana-mana. Hanya kita yang formulakan yang. Nah, jadi di situ kuncinya. Jadi agar para pendengar itu mau mendengar kita, coba kita buat sesuatu yang nggak bisa didapatkan di luar sana, yang hanya kita yang bisa memberikan seperti itu. Nah, jadi mungkin dalam ceramah saya, mungkin teman-teman pasti pernah dengar konsep-konsep yang saya buat itu. Saya selalu buat singkatan-singkatan, misalkan kayak 5J, bagaimana ikhlas 5J. Nah, kan itu kan jadi penasaran, apa tuh Pak Ustadz 5J? 5J itu jangan mau dipuji, jangan mau dihormati, jangan mau diakui, jangan mau disebut-sebut, dan jangan takut dibenci. Itu rumus kalau kita mau ikhlas. Nah, ikhlas misalkan. Ikhlas itu apa Pak Ustadz? Kan kalau diceramah-ceramahkan ikhlas itu menerima dengan sabar. Itu di mana-mana orang udah pada tahu. Tapi saya konsepkan, formulakan yang nggak ada yang tahu. Apa itu ikhlas? 2L. Kalau saya tanya Risma, 2L apa? Ikhlas 2L. Ikhlas itu 2L. Apa itu 2L? Lalui. Nah, inilah menunjukkan pertanyaan. Jadi audiens tuh, oh apa tuh Pak Ustadz? Saya jawab, 2L itu, ikhlas itu 2L apa? Lakukan, lupakan. Lakukan, lupakan. Itu ikhlas. Kita buat sesuatu, dah lupakan. Jangan harap pamrih lagi. Nah, inilah konsep-konsep yang harus para teman-teman pendakwah lainnya harus konsep. Jangan textbook, jangan sesuai dengan buku, jangan sesuatu yang sudah dipahami orang banyak. Tapi meskipun udah tahu banyak, tapi kita konsepkan buat dia jadi penasaran, seperti itu. Formula-formula itu ya, interaksi antara audiens dan dan pembicara agar tetap mau mendengar, bangun gitu ya, tetap sadar gitu ya.
Kalau di dunia bisnis ini namanya nilai jual, ya kan? Jadi mohon maaf, bukan menjual agama, bukan, tapi dalam metodologi ceramah menyampaikan pesan, menyampaikan sesuatu harus ada nilai jual yang orang lirik ke kita. Nah, seperti itu. Nah, yang kayak gini-gini nih belajar otodidak berarti. Otodidak, ya. Berarti emang jam terbang Jam juga. terbang, ya, betul. Gitu. Keren juga ya bisa membuat singkatan tadi betul, 5J. Apakah itu sambil ngopi terus Iya, beride gitu? Kan kita sering banyak dengar ceramah ya. Kalau sebenarnya itu isi materi ceramah, tapi kita konsepkan agar lebih menarik. Saya dapat ilmu ini dari ini. Saya bilang kan, dalam dunia bisnis itu agar produk kita itu mau diterima orang, dibeli, kita harus punya nilai jual. Nah, konsep itu, ilmu itu coba saya bawa ke metode ceramah. Bagaimana ceramah saya ini diterima, saya bisa diundang ke sana kemari, ya kita harus punya nilai jual. Apa nilai jual kita? Ya itu tadi coba saya konsepkan. Ini rata-rata penceramah ini textbook sesuai dengan apa yang ada di buku. Yang sebenarnya ditanya di ChatGPT pun bisa. Nah, jadi saya buat konsep-konsep ceramah yang metode-metode bagaimana kalau kita buat singkatan-singkatan, bukan hanya menarik simpati tapi lebih mudah untuk diingat. Dipahami juga ya. Ketika susah ikhlas nih, 2L kan enak ingat 2L. Apa tuh? Lakukan, Lupakan. Ya. Masih banyak lagi. Nah, kalau mau tahu yang lainnya undang saya tadi. Promosi, Iya. boleh. Undang Ustadz Maturi, nanti bisa kontak ya. Nanti kontaknya ada di sini. Nah, makanya Kak Ustadz ini sering banget ya jadi penceramah di TVRI karena itu tadi seru ya vibes-nya dan menyenangkan sesuai dengan Semoga apa yang saya bilang bertahan. di depan tadi. Ya, amin. Semoga bertahan ya. Ya. Dan apa tantangan terbesar berbicara di depan generasi sekarang, terutama generasi Gen Z ya, yang agak unik ya, dan juga generasi Alpha juga unik. Gimana tuh caranya? Ya, tantangannya lebih ke tahan-tahan untuk sabar. Gini, sekarang ini Ustadz ini sekarang mohon maaf citranya lagi agak down, ini agak turun karena banyak sekali kasus-kasus yang menyangkut dunia dakwah. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya kan, banyak sekali kasus-kasus yang membawa mengatasnamakan agama, sehingga kalau ada orang yang berbicara atas nama agama sedikit-sedikit pencitraan, depannya aja seperti itu, belakangnya kita nggak tahu. Nah ini yang tantangannya, bagaimana kita kuat-kuat dalam bersabar. Artinya kalau mendapati audien jamaah yang berkomentar seperti itu, ya jurus kita ya sabar aja, karena kita nggak bisa mengendalikan bahasanya dia, itu keyakinannya dia. Nah, dan juga saya di sini berpesan, melihat kasus-kasus seperti itu menunjukkan kalau kita itu jangan menilai orang dari casingnya. Nah, mungkin saya juga kalau di luar sana mungkin tampilan saya nggak kayak Ustadz, mungkin kayak anak-anak muda, anak-anak mahasiswa semester 7 kayaknya. Nah, mungkin jiwa label Ustadznya agak, ini kayaknya bukan Ustadz nih, karena terlalu gaul. Nah, itu yang mau saya sampaikan, jangan menilai seseorang itu dari labelnya, dari covernya. Yang terpenting itu bagaimana hatinya bersih, kelakuannya baik, kewajibannya dilaksanakan. Islam itu tidak dengan simbol. Ya, ini yang harus kita pahami. Islam itu tidak menunjukkan simbol, harus berkopiah, harus pakai surban. Itu hanya budaya saja. Islam tidak menekankan simbol. Islam itu menekankan nilai-nilai keislaman. Itu yang paling penting. Percuma kita pakai songkok kopiah tapi kelakuan seperti syaitan, mohon maaf. Tapi ada orang yang santai saja, biasa saja tapi perilakunya baik, tutur katanya baik, jujur. Jadi Islam itu tidak menekan pada simbol, tapi nilai-nilai. Nah, ini harus dipahami teman-teman. Jangan sampai ustadz yang tidak pakai songkok dibilang nggak layak. Oh, belum tentu. Banyak sekali ustadz-ustadz sekarang ini yang sudah mulai bermode gaul. Contoh saja Ustadz Hanan Ataki, itu juga termasuk favorit saya tuh. Beliau itu pakai kupluk,
pakai baju kemeja, ceramahnya anak-anak muda, itu termasuk, itulah saya bilang Islam itu tidak menekankan simbol. Simbol itu nomor sekian, yang paling penting itu nilai-nilai keislaman yang diterapkan. Percuma baik bagi pakaiannya ulama luar biasa tapi nggak jujur ya nggak bisa. Berarti mungkin itu cobaan juga ya sebagai penceramah atau sebagai pendahwa ya Ustadz ya. Ya tadi itu apa image-nya lagi down ya. Itu kan hanya oknum ya Ustadz. Betul. Dan pernah nggak ada momen Kak Ustadz ketika pesan yang disampaikan itu ternyata tidak diterima seperti yang Kak Ustadz harapkan? Kalau itu urusan audiens, nggak bisa kita intervensi. Dia nggak terima, ya mungkin karena dia menilai nggak layak atau ini ilmunya salah. Itu keyakinannya dia. Tapi selama bersandar pada dalil yang benar, insya Allah itu sudah baik. Jadi itu nggak jadi masalah bagi saya. Dia terima atau tidak, dia menghormati atau tidak, dia menghina atau tidak, itu urusan dia. Yang penting saya sudah melakukan semaksimal mungkin, seperti itu. Nah ini kembali lagi ke ilmu ikhlas. Kalau niatnya ikhlas, mau dipuji atau dihina nggak jadi masalah. Seperti itu. 2L lakukan, lupakan. Oke, akan saya tanam ya di mindset, jadi mindset sekarang ya. Betul. Lakukan, lupakan. Ini ilmu penting ini. Bisa dipakai di dunia pekerjaan. Kan banyak itu yang ngadu ke Ustadz. Ustadz saya ini tidak dilihat-lihat padahal itu kerjaan saya. Coba buat, lakukan, lupakan. Kita yang buat karya ini, kita yang bekerja keras di balik layar, tapi kita nggak disebut-sebut, nggak masalah, nggak usah sakit hati. Ikhlas, lakukan yang terbaik, dah lupakan. Tapi kalau mau disebut-sebut, itu acara bisa sukses kan gara-gara saya, kalau saya nggak disebut-sebut, berarti ikhlasnya gagal. Jadi ikhlas itu penting sekali. Nggak apa-apa ya, manusia nggak lihat, yang penting Allah maha melihat ya Ustadz ya. Betul. Dan dalam komunikasi nih Ustadz, menurut Ustadz mana yang lebih sulit, membuat orang paham atau membuat orang tuh mau dengar dulu? Yang paling sulit buat orang paham. Kalau buat orang dengar gampang aja. Kita tinggal buat sesuatu yang aneh di depan, pasti dia perhatikan kita. Tapi yang susah tuh paham. Karena itu pemahaman orang kan beda-beda tingkat pemahamannya. Ada yang sekali ngomong langsung paham, ada yang berkali-kali nggak paham-paham. Nah ini tidak jadi masalah juga bagi saya. Saya tinggal menyampaikan saja semaksimal mungkin. Urusan paham tidak, urusan yang di atas. Karena yang memberikan pemahaman itu ya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak ada sedikit pun hak untuk membuat orang itu paham. Itu urusan ilahi. Kita hanya media menyampaikan saja. Seperti itu. Urusan paham, itu nggak bisa kita. Jadi kalau Mbak ada masalah atau siapapun ada masalah teman-teman, jangan berusaha ingin memahamkan seseorang, nggak mungkin. Kenapa? Karena dia punya pemahaman sendiri. Kita cukup berlaku baik saja. Urusan dia paham atau tidak, urusan dia sama Allah. Seperti itu. Nah mungkin ada tips nih Ustadz. Ini kan kebetulan kan Ustadz pasti punya doa-doa lah ya. Ada nggak doa-doa supaya cepat paham gitu? Ya. Kalau saya sih emang termasuk orangnya agak slow learning ya. Jadi kayak lambat gitu memahami sesuatu. Ini penting. Ini ada doanya tuh. Doakan aja. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna. Ya Allah pahamkan aku. Wa faqihna fiddin, dan paham aku dalam agama. Minta paham dan minta dalam agama juga paham. Amin ya Allah. Itu saya pernah buat tulisan tentang pemahaman itu ya, sadar. Jadi orang yang cepat paham, cepat sadar itu akan cepat mudah menerima segala sesuatu. Misalkan dia mendapati hidupnya itu penuh dengan masalah, dia tidak fokus ke masalahnya, tapi dia cepat sadar, cepat paham, kok aku yang dipilih banyak masalah. Dia cepat sadar, cepat paham, dia coba mikir-mikir nih, apa nih yang membuat saya ini banyak masalah. Akhirnya dia sadar, dia cepat berubah, kan bagus. Jadi orang yang cepat paham tuh dia bakal cepat menerima. Orang yang susah sabar, susah menerima, susah bersyukur karena dia nggak paham-paham. Dia hanya mengikuti kemauannya saja. Nah itu yang menyebabkan dia tidak paham. Jadi ilmu paham nih penting sekali. Kenapa saya yang dicopet? Coba kalau ingat copetnya sakit hati dong, uang saya ini hilang. Tapi coba dia paham, kok saya yang dicopet? Mungkin dia keteledoran. Dia menyimpan uangnya sembarangan,
dia masuk bis mungkin sebelumnya ada masalah dengan orang, jadi dia kepepet nggak mic-nya. Jadi ini kita sadarkan lebih menyadari, paham. Nah ini lebih penting. Jadi kita lebih mudah menerima. Mungkin kalau mindsetnya lebih positif, mungkin Allah mau ganti dengan yang lebih banyak. Lebih baik, Ya. betul. Berarti itu tadi ya, paham, memahami orang lain juga, Orang lain juga penting. diri sendiri juga, gitu ya Ustadz ya. Ya. Nah, selain Kak Ustadz ini berdakwah, bisa dibilang berdakwah ya berarti ya, berdakwah di mana-mana. Apakah Kak Ustadz ini juga berdakwah melalui media sosial? Oh, jelas sekali. Itu termasuk marketplace saya, Mas. Jadi saya diundang kemana-mana ya lewat media sosial. Jadi kalau ada waktu, saya selalu tag video, menyampaikan pesan-pesan singkat semenit, 30 detik. Saya sampaikan di depan kamera seperti itu. Saya upload di Instagram, Facebook, TikTok, sehingga banyak dilihat. Lalu jadi iklan bagi saya sebenarnya. Ya, Balik lagi ya, balik outputnya lagi. ke diri sendiri. Ya. Berarti berdakwah lewat mana saja, Mana jadi saja. pembicara di mana aja ya, Ya. secara langsung maupun media sosial. Ini perlu saya sampaikan juga. Dakwah itu kan artinya mengajak ya, mengajak kepada kebaikan. Nah, dakwah itu tidak harus dengan mic, tidak harus dengan berbicara. Apapun bisa jadi dakwah. Kita berdakwah dengan pekerjaan kita berdakwah dengan kekuasaannya kita nih jadi pejabat, dakwah dengan apa? Dengan tanda tangan kita, bangun sekolah madrasah, tanda tangan, bantu anak yatim, berikan, itu dakwah juga, mengajak kepada kebaikan. Kita orangnya kaya raya misalkan, datang ke panti asuhan, panggil panti asuhan, Pak kepala, kenapa Pak? Nah, tanya, mana nih yang mau dibantu? Nih Pak, anak yatim kami. Ada berapa Pak anak yatim? Saya mau bantu. Nih Pak, setelnya 100. Bawa keluar semua, nggak 2 aja. Karena cukupnya mempunyai 2, kasih. Kalau kita bantu dengan harta. Itu juga dakwah. Misalkan yang punya skill MC, melakukan tugasnya menyampaikan berita dengan sebenar-benarnya, dengan fokus juga termasuk dakwah. Seperti itu. Jadi semuanya tuh dakwah. Berarti Seperti konsep itu. dakwah itu luas ya. Luas, betul. Dan menurut ini keresahan generasi zaman sekarang ya, mungkin Kak Ustadz juga merasakan nih keresahan ini. Menurut Kak Ustadz Motori, kenapa generasi sekarang itu cepat bosan mendengar sesuatu? Ya, ini mungkin karena informasi yang begitu cepat ya. Jadi segalanya serba instan. Jadi memicu di otak itu maunya cepat. Jadi kalau ada kegiatan yang agak lama, ceramah yang agak lama, bicara yang agak lama, dia bakal susah. Nah, jadi ya mungkin itu gara-gara yang saya tangkap, informasi kita ini begitu cepat sekali. Apa yang kita mau cari begitu cepat sekali datangnya, begitu cepat sekali dapatnya. Nah, itu yang menyebabkan anak muda itu gampang bosan, apalagi dengan ceramah yang Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikumnya aja 1 menit. Ya, jadi dia lama dia, padahal kan di Instagram pokoknya informasi ini cepat sekali teknologi. Pesan makanan dulu kita masak dulu ke dapur ya. Kita beli bahan makanan, kita masak di dapur. Sekarang nih Masya Allah, buka HP, klik tak, tunggu dalam rumah aja, kita tunggu datang itu GoFood. Iya. Kalau dulu kan berarti prosesnya organik ya. Ya, Kalau jadi- sekarang kan informasi itu dari mana aja, Ya, jadi cepat sekali. overstimulated ya mungkin Ya, kita ya, ya. sehingga tuh mendengar sesuatu tuh cepat bosan. Apalagi kalau bridgingnya tadi itu Ustadz lama, Ya, iya betul. kan. Kecuali kita kan pengen langsung to the point. To the point, betul. Berarti itu ya menurutnya Kak kalau Ustadz ya. menurut saya seperti itu ya. Jadi tantangan bagi kita harus punya formula agar sesuatu yang kita sampaikan ini meskipun lambat tapi kita konsepkan biar teman-teman tuh penasaran. Nah, seperti itu. Berarti Kak Ustadz sendiri tuh meneliti Ya, fenomena yang terjadi betul, lah ya, harus berarti. seperti itu ya. Karena kan sebagai pembicara kan harus mengikuti perkembangan yang Perkembangan. terjadi ya. Iya, betul. Nah, Dan- Pak Ustadz ini juga ternyata, bukan ternyata sih, semua orang udah tahu ya, sering ke TVRI jadi narsum di Mutiara Hati, di Obras Ramadan gitu. Coba ceritain dikit dong Pak Ustadz, gimana sih pengalamannya di TVRI? Oh, ya.
tahu nggak siapa yang ngajak saya pertama ke sini? Ini Siapa? juga dari teman dakwah. Ah, ah. Jadi saya seringkan khotib-khotib, ada Mbak presenter, ada tuh presenter obras Ramadan ya, Mbak Tika itu punya adik. Dia punya adik itu teman saya dakwah juga, beliau sering bilang. Akhirnya direkomendasikan deh. Kemarin itu obras lagi nyari ustadz. Saya diajak masuk dan alhamdulillah sampai sekarang diundang. Masih. Jadi saya ini termasuk perintis TVRI juga Asik. dalam bidang mutiara obras Ramadan, karena saya ingat betul awal-awal TVRI datang ke sini di Kaltara itu masih di kantor. Nah ini kantornya di kantor gubernur nih, Oh. lantai 2, masih minjam di dulu. Nah, saya pertama ikut di sini dan alhamdulillah saya diundang. Saya nggak tahu kenapa saya sering diundang nih. Apa karena materinya atau karena sesuatu, saya pun nggak tahu juga. Karena kayaknya, bukan kayaknya sih, karena Ustadz kan appearance-nya kan Iya. menyenangkan Iya, gitu ya. Dan sedangkan Gen Z kan Iya. zaman sekarang itu tadi cepet bosan. Jadi kita mencarilah sesuatu yang semua orang itu fokus Fokus. mendengar, fokus melihat. Ini ya Ustadz ya? Iya, ini Ini Mutiara di Hati. acara apa? Oh, Mutiara Hati Mutiara Hati juga. juga, ya. Tapi ini yang ada majelisnya. Ada ya? mistaklimnya, betul. Jadi saya senang TVRI ini bukannya memuji, tapi memang orangnya humble semua. Saya senang sekali itu. Jadi saya paling senang kalau diundang itu panitianya itu humble. Kalau dia humble, kita pun juga menyampaikan sesuatu itu enak. Jadi kalau saya bilang enak juga kerja di TVRI ini, sambil bekerja sambil bermain. Karena saya lihat teman-teman ini ngakak-ngakak. Iya. Saya juga berteman di Instagram sama sebagian teman-teman TVRI. Saya lihat story-storynya, santai-santai, kebersamaan, jalan-jalan. Kemarin tuh ke ini ya, ke Berawan. Cobalah nanti sekali-sekali. Sama Ustadznya Ustadz ya, diajak, boleh tuh Ustadznya, boleh. Ya. Produser ya, boleh. Mungkin berdakwah sambil jalan-jalan. Tadabbur alam. Tadabbur alam. Oh, namanya Tadabbur Tadabbur Alam. alam, membaca, menikmati tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga perannya apa Ustadz kalau mau ikut? Sebagai pembaca doa, penenang hati dan memberi batasan-batasan. Mungkin ada yang kelewatan batas, bisa tuh saya coba kasih seraman-seraman Rohani. rohani. Jadi bacain doa selamat gitu. Boleh. Dia baca doa selamat. Ya, bisa. Gitu. Nah, itu buat produser ya kalau mau nanti bikin Tadabbur Alam ya Ustadz. Dan kebetulan Kak Ustadz ini juga senang traveling. Ya, Jadi alhamdulillah. bisalah nanti ya dibikinkan. Ya, tadabbur Kalau alam kita. ada kesempatan ya Kak Ustadz ya. Ya, insya Allah lah, semoga TVRI semakin jaya, semakin maju dan banyak programnya yang lebih berkualitas, lebih menarik simpati warga masyarakat kita. Seperti itu. Amin ya Allah. Semoga kita jaya selama-lamanya. Dan kita balik lagi nih ke sosial media ya, Kak Ustadz. Ya. Apakah media sosial itu membuat orang lebih mudah berbicara tapi lebih sulit mendengar? Menurut Kak Ustadz sendiri kan, Kak Ustadz kan juga berkecimpung di berdakwah melalui media sosial. Nggak juga, malah dia lebih banyak kesempatan mendengar. Ya. Tapi yang jadi poin bukan masalah mendengar. Nih jari nih, Oh iya. jangan sampai asal ngetik, asal check out, bahaya itu. Jadi bagi para penikmat pengguna media sosial, coba atur jari kita ini jangan sampai kita salah ketik, ujar kebencian, provokator tuh nggak boleh. Dan ingat, ini konsep juga, setiap segala sesuatu, kejadian, berita, informasi jangan langsung ditangkap mentah-mentah, tapi coba kita saring dulu, filter dulu. Saya punya rumus CGR namanya. Ini ilmu juga nih. Ini yang selalu saya pakai di setiap kejadian dan termasuk membaca berita. Stimulus, jeda, reaksi. SJR ya, stimulus, jeda, reaksi. Stimulus itu melihat situasi. Apa nih beritanya? Ada ini, ada itu. Beritanya lagi ini, lagi itu. Jangan langsung reaksi nanti. Itu belakangan. Kita jeda dulu. Jeda itu apa? Kita verifikasi. Kita cari informasi, kita tabayun dulu. Ini benar nggak masalahnya? Ini benar nggak beritanya? Kalau sudah, baru kita bereaksi. Nah, reaksinya itu pun melihat ini ada manfaatnya atau tidak. Jangan sampai kita cuma ikut-ikutan saja.
komen tapi nggak ada manfaatnya. Nah, jadi kita kalau bermedia sosial melihat berita jangan terima mentah-mentah, tapi kita stimulus melihat dulu kejadiannya, kita jeda itu kita saring dulu, lalu kita reaksi pun ini ada manfaatnya atau tidak. Agar apa? Kita tidak termakan hoax nanti. Betul, apalagi zaman sekarang ya, hoax tuh mudah banget ya. Betul sekali. Mulut boleh diam, tangan juga. Nah, itu, iya. tangannya bermain. Tangannya ini padahal hanya 2 jempol ya, tapi bisa menyakitkan hati seseorang ya Ustadz ya. Tapi kita ini pengguna media sosial tuh kayaknya langsung udah terima hoax. Lihat ya dulu, kalau ada seseorang yang baik itu pujiannya cepat sekali. Tapi giliran dia buat salah, komentar jahatnya pun juga cepat. Nah ini termasuk yang nggak baik lah. Itu menunjukkan kebanyakan dari netizen itu ya tidak tabayun. Nah, jadi hati-hati dalam bermedia sosial, jangan sampai menyebarkan berita hoax seperti itu. Berarti emang itu tadi ya Pak, pakai sistem CGR, stimulus jeda reaksi. Atau jeda berapa detik gitu untuk tarik nafas gitu ya, biar nggak overstimulated ya Ustadz. Betul. Dan nih gimana cara Kak Ustadz ini menyampaikan sesuatu ke anak muda tanpa terkesan menggurui? Soalnya kan apalagi gitu zaman sekarang bukan susah sih, agak sensitif kalau misalnya dinasehatin karena terkesan merasa tuh digurui gitu. Nah gimana nih cara Kak Ustadz untuk menyampaikan sesuatu ke anak muda tanpa merasa anak muda ini digurui? Kalau posisinya saya diundang, saya langsung saja menyampaikan nasihat. Kalau posisinya saya lebih tua, saya juga menyampaikan berhubung saya ini lebih tua, sebagai kakak, sebagai yang lebih tua, saya menyampaikan seperti ini. Tapi kalau ketemu orang-orang baru, saya itu memberikan sesuatu sesuai kemauan dia. Misalkan saya nggak langsung berikan nasihat, tapi dia menangkap diri saya ini bisa nggak memberikan nasihat. Jadi saya nunggu aja. Kalau bilangnya, jadi kalau menurut kakaknya gimana? Nah, baru saya mulai betul ya informasi. Tapi kalau saya ujuk-ujuk datang, nggak bisa seperti itu malah menggurui. Jadi saya lihat situasi dan kondisi. Kalau itu keluarga saya, teman saya lebih akrab, saya langsung saja dengan bahasa-bahasa pertemanan. Kalau saya diundang, saya lebih tua, saya langsung menyampaikan sebagai orang yang lebih tua. Tapi kalau orang-orang baru, saya nggak langsung bicara. Saya nunggu aja dia nanti nih. Setelah melihat saya, tiba-tiba, Pak Ustadz bagaimana pendapatnya? Baru saya langsung, seperti itu. Kalau diperbolehkan untuk berstatement ya baru. Ya. Tapi emang zaman anak-anak Gen Z zaman sekarang kan nggak suka dijudge ya. Iya betul sekali. Apalagi kita dengar misalnya ceramah-ceramah yang zaman dulu itu terkesan tuh judging, terkesan tuh menggurui. Tapi alhamdulillahnya zaman sekarang Ustadz mungkin pendakwah zaman sekarang juga mengikuti perkembangan zaman, sehingga nggak banyak sih zaman sekarang tuh Ustadz yang langsung judging seseorang melalui penampilan, melalui appearance-nya gitu ya. Betul. Sebenarnya Ustadz ini makin kesini udah nggak dibutuhkan lagi sebenarnya. Kenapa? Ilmu agama ini luar biasa luas dan luar biasa sekali mudahnya. Kita kalau mau belajar agama nggak perlu masuk pesantren, nggak perlu kuliah agama jauh-jauh. Cukup buka YouTube aja, dokter YouTube, Ustadz YouTube, Google, cari aja Profesor di situ. YouTube. Lebih paham mungkin ya, lebih alim yang di YouTube daripada saya. Jadi tapi Ustadz sekarang ini bukan fokusnya lagi kepada keilmuan, karena ya ilmu itu penting, tapi fokusnya bukan ke situ lagi, tapi bagaimana caranya orang itu jadi baik, itu udah dia paling penting. Kalau urusan ilmu-ilmu keagamaan di luar sana tuh luar biasa cepat. Kita mau puasa, bagaimana pikir puasa, buka aja di YouTube. Tapi bagaimana orang mau puasa, nah itu tugasnya kita. Ilmu kan bisa di mana saja ya jadi dapatnya. lebih pendekatan ke hati. Jadi ustadz sekarang ini fokusnya sekarang bukan lagi materinya lagi, memang penting, tapi yang paling penting itu pendekatannya dia. Itu yang paling penting, pendekatannya agar orang itu mau berubah. Percuma kita koar-koar masalah pikir puasa, ditanya puasa kamu enggak? Iya benar juga. Gak ada gunanya.
ternyata nggak dilakuin ya. Iya, jadi Berarti kan, pendekatannya penting itu, pendekatannya. soalnya kan kalau berdakwah juga jadi pembicara juga kan outputnya itu adalah tadi perubahan itu ya Perubahan, Ustadz ya. betul, perubahan. Dan menurut Kak Ustadz nih, apa sebenarnya sih yang dicari anak muda zaman sekarang ini? Nasihat atau seseorang yang mau memahami mereka? Guys, boleh. Kalau memahami, ini konteksnya apa nih? Yang dibutuhkan dalam hal apa ini? Karena kalau yang dibutuhkan zaman sekarang ini ya tentu tidak lain dan tidak bukan fulus. Ya mungkin secara Iya. mental gitu. Ya, kalau saya lihat yang dibutuhkan sekarang ini ya termasuk saya juga lah. Ya, tentu teman bicara yang bisa memahami kita itu penting juga. Kita sebagai makhluk sosial, mau setinggi apapun ilmu kita, mau setinggi apapun jabatan kita, tapi kalau kita nggak punya tempat pulang untuk bercerita keluh kesah, itu juga buat kita tuh susah lah, bahasanya sulit ya. Jadi yang dibutuhkan anak muda ini orang-orang yang bisa menerima, tempat mereka bisa dipahami seperti itu. Diterima apa adanya ya. Penting. Jadi penting juga misalkan ke masjid, dia ke masjid itu diterima, tidak dijudge. Iya. Dia ke tempat akhirnya apa, di masjid pun dia tidak dapat kebaikan, tidak dapat kenyamanan, akhirnya dia cari kenyamanan yang lain. Nah ini yang bahaya, dia ke klub malam karena lebih nyaman. Akibatnya apa, di masjid orangnya ngejat semua, Betul Ustaz. justifikasi. Nah ini juga jadi problem bagi kita. Itulah saya bilang tadi, agama kita ini tidak menonjolkan simbol, tapi kenyataannya, mohon maaf, masyarakat kita ini lebih fokus ke simbol, lebih fokus ke koper. Orang yang dulunya mabuk-mabukan tiba-tiba ke masjid langsung dijudge. Ini kenapa dia ke masjid? Nah, lihat kopernya padahal dia mau berubah. Kita lihat ada orang yang dulunya tidak baik mau tiba-tiba jadi baik, kita seolah-olah ini gak bertahan lama ini. Nah ini yang menjadi masalah bagi kita. Jadi anak-anak zaman sekarang, apalagi generasi muda, membutuhkan tempat-tempat yang bisa mereka itu diterima, dipahami. Nah dalam hal ini, karena konteksnya keagamaan ya masjid lah seperti itu ya. Soalnya saya juga tuh ada beberapa teman yang memang penampilannya itu seksi ya, tapi sholatnya 5 waktu loh. 5 waktu ya. Kan keren ya Ustaz ya, bisa dibilang ya. Iya. Keren, tapi tetap, nah ini juga tetap kita doakan semoga dia tetap terus ke arah yang lebih baik. Ini contoh kasus yang paling bagus ini ya. Misalkan tadi dia sampaikan, pakainya seksi, tapi dia sholat. Apa biasanya reaksi orang itu? Percuma sholat, tapi dia itu pakaiannya nggak betul. Nah ini reaksi yang kurang tepat. Yang tepat tuh bagaimana? Dia sholat, alhamdulillah, semoga dengan sholatnya bisa memahamkan dia, semoga pakaiannya juga lebih baik lagi nanti ke depan. Ini mungkin sholatnya dulu yang baik, alhamdulillah sudah. Nanti ke depan semoga pakaiannya menjadi baik. Nanti ke depannya bisa berjilbab lagi, nanti dan sebagainya. Itu yang tepat. Pendekatan kita memahami orang. Jangan langsung judge. Percuma kau sholat, tapi kau enggak. Nah ini salah nih. Itu yang biasanya banyak bikin anak-anak muda tuh down, ya kan? Kayak baru mau berubah sedikit langsung dijudge. Emangnya kan berubah kan nggak bisa langsung. Betul, bisa langsung. Tidak hasilnya seperti besar, membolak-balikan telapak tangan, betul. Kecil-kecil gitu. Itu yang saya bilang, pendekatan pendakwah harus seperti itu. Tidak bisa kita justifikasi. Dia sholat, alhamdulillah, semoga dia dapat kebaikan, bajunya juga menjadi lebih baik lagi. Itu lebih baik, lebih santun dan lebih enak didengar. Untuk apa kita ngajak? Manfaatnya kita juga nggak ada. Kan tujuan kita bagaimana orang jadi baik, itu tujuannya. Nah itu tujuannya sudah, bagaimana dia jadi baik. Urusan metode, nah itu harus ada pendekatan persuasif lah. Seperti itu. Itu tadi berarti caranya Kak Ustadz ya, berarti melalui cara memahami, tidak judging seperti itu. Betul. Dan sebagai Ustadz muda nih, apakah ada tekanan untuk selalu terlihat baik dan benar di depan publik, apalagi di media sosial ya, Kak Ustadz ya? Itu jelas ada.
kita kalau sudah masuk dunia dakwah, apalagi dipanggil ustadz, itu jaga image-nya tuh harus bisa dilakukan. Misalkan nggak bisa ustadz pakai celana pendek, jadi kemana-mana sebisa mungkin kalau keluar rumah main futsal, olahraga, jangan sampai celana pendek. Kenapa? Image-nya ustadz nggak boleh pakai celana pendek, nah, harus celana panjang. Habis itu apa lagi ustadz? Nggak boleh terlalu bicaranya ngegas, teriak-teriak sana sini, ketawa-ketawa, nyanyi-nyanyi. Nah itu juga, jadi dia harus kalem ustadz, kalem. Jaga marwah ya. Jaga marwah ustadz, kalem. Jadi tantangannya itu jaga image. Nah sebenarnya ustadz tuh kalau disuruh bebas, wah dia bakal teriak kita. Tapi itulah konsekuensi setiap bidang, setiap pekerjaan, setiap sesuatu yang kita pilih pasti ada konsekuensinya. Nah konsekuensi ustadz itu bagaimana dia sebisa mungkin jaga image-nya. Kenapa? Dia panutan. Dia ngomong sabar, sabar, tapi dia sendiri gak sabar. Ya orang mana percaya. Iya, jadi dia harus jaga image agar tetap sabar dalam setiap kejadian. Dia dihina-hina, sabar, 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 sabar. Dia mau jogging nih, misalkan. Saya juga kebetulan suka jogging kan. Memang dari hati kecil, keren juga tuh pakai celana pendek jogging, lari-lari kelihatan paha. Itu syaitan itu Ustaz. Tapi Ustaz, sebenarnya di fikih ya, kalau kita ngomong fikih, ada pendapat fikih yang mengatakan aurat itu dalam mazhab Maliki, paha itu bisa tidak termasuk aurat juga. Untuk laki-laki. Dalam laki-laki, untuk laki-laki. Tapi dalam mazhab Maliki. Tapi kita ini mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i itu aurat itu dari lutut sampai pusar. Lutut sampai pusar. Nah, inilah yang saya bilang. Ketika jadi ustadz mau lari, ingat ustadz, jadi harus pakai celana panjang. Padahal pengen juga pakai celana pendek ya, keren-kerenan ya. Enggak juga namanya manusia segala mau dicoba, tapi nama itu konsekuensi jaga image seperti itu. Misal ya. Jadi ya itulah ya Pak Ustadz ya, kayak tantangan atau tantangan yang dialami Pak Ustadz lah ya, zaman sekarang sosial media di mana-mana banyak orang mencemooh ya, tapi ya sabar aja ya Pak Ustadz ya. Ya, nah, nggak juga mencemooh ada. Ya, jadi tapi ini waktunya udah mau habis nih Pak Ustadz. Oh, nggak kerasa ya. Nggak kerasa ya, sejam ya. Harusnya ngobrol sama Kak Ustadz ini 3 jam ya kan ya. Boleh 3 jam. Aduh ya. Nanti mungkin di program yang tadi jalan-jalan kali ya. Nah, semoga bisa terkabulkan. Ya, amin. Ya ini Pak Ustadz, kita ini ada 1 menit untuk Pak Ustadz. Kita di segmen itu 1 menit tanpa gangguan. Jadi Pak Ustadz boleh ngejelasin atau ngasih pesan lah ke anak-anak muda zaman sekarang atau siapapun yang ada di luar sana, gimana menjalani hidup gitu. Mungkin kayak gitulah, boleh lah. Ya. Saya coba mengutip sebagian dari isi buku saya. Jadi kita itu kalau mau seimbang, teratur, kita itu harus punya 3 circle ya. Yang pertama itu circle sosial, ya kita bergaul, kita kemana-mana, kita berinteraksi dengan manusia, kita bekerja, kita ikut event-event, itu sosial, penting tuh agar kita menambah semangat. Yang kedua circle kesendirian, ini penting juga. Sifatnya manusia itu kadang mau rame-rame, kadang mau sendirian, ini penting. Tanpa ada kesendirian ini kita sulit untuk membaca diri kita sendiri. Jadi sebisa mungkin kita itu cobalah menyediakan waktu untuk sendiri. Healing sendiri, pokoknya diam sendiri agar kita itu membaca diri kita, apa sih yang salah, yang dulu mungkin teman saya nggak suka, apa sih yang dia nggak suka, kita coba berubah. Ini penting, jangan sampai kita terbawa arus seperti itu. Yang ketiga tuh circle ibadah, ini penting. Mau apapun suksesnya kita di dunia, kalau ibadah nggak baik, ingat masih ada kehidupan setelah ini. Nah, itu dia 1 menit tanpa gangguan ya Pak Ustadz ya. Jadi untuk teman-teman diingat itu tadi ya pesan-pesan dari Kak Ustadz Matori. Nah sayang banget nih Kak Ustadz kita waktunya udah selesai. Alhamdulillah. Dan terima kasih ya untuk Kak Ustadz udah mau main di Prismatik hari ini. Saya juga terima kasih karena diundang ke sini. Ya. Boleh nanti kita main lagi ya Ustadz ke sini ya. Ditunggu. Saya ini suka menunggu orangnya. Dan kebetulan besok itu adalah hari Idul Adha. Dan kita ingin mengucapkan selamat hari Raya Idul Adha yang ke-100
1447 Ya, 1447 Hijriah. Selamat menunaikan hari raya Idul Adha Dan ya kita teman-teman di doakan yang rumah. ibadah haji, semoga hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin. Dan pulang ke tanah air dengan selamat. Dengan selamat dan sehat ya. Dan sebelum kita akhiri kebersamaan kita hari ini, teman-teman di rumah jangan lupa nonton FIFA World Cup 2026 hanya di TVRI Nasional atau TVRI Sport. Ya Lilnya, Kak Ustadz tahu? Udah lupa. Satu langkah untuk Piala Dunia. Oke, dan buat teman-teman di rumah yang suka sama acara Prismatik, kita akan ketemu lagi setiap hari Selasa jam 17.00 WIB hanya di TVRI Kaltara. Bye.